Beripanggi Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis Buset. Tugas kita bersatu melawan corona, bukan melawan pemerintah. Josre Sibagariang, siworld.com. Pandemi COVID-19 merupakan wabah yang tidak satupun kita sebelumnya menduga bahwa wabah sekejam ini akan terjadi. Kejam memang, bahkan sangat-sangat kejam. Kita sebagai masyarakat Indonesia, tidak ada yang tidak turut merasakan dampak yang ditimbulkan oleh si corona. Setidaknya ada dua dampak yang sangat menghantam tatanan kehidupan kita. Di satu sisi, kita takut bila mana nanti kita akan terinfeksi corona. Dan di sisi lain, kita semua takut dengan situasi perekonomian yang terancam krisis ini. Si kaya atau pengusaha-pengusaha besar terancam gulung tikar yang berimbas pada buruh yang dirumahkan dan bahkan jutaan sudah diputus hubungan kerja atau PHK. Tapi bagaimanapun kita harus sadar bahwa wabah yang sedang terjadi ini adalah bencana nasional yang tidak satupun dari kita menginginkannya. Maka ada baiknya supaya kita tidak menyalahkan pihak maupun pihak manapun dalam situasi ini. Miris melihat kondisi negara saat ini. Di tengah situasi yang sedang menghadapi bencana, ada saja kelompok atau pihak yang sibuk mencari kesalahan pemerintah. Hal itu memang wajar sebagai dinamika berbangsa dan bernegara. Kalau kita perhatikan kondisi bangsa saat ini, ada beberapa tipe sikap masyarakat Indonesia dalam menghadapi wabah COVID-19 yang sedang menjangkiti dunia ini. Yang pertama, sebagian masyarakat Indonesia sangat ketakutan ketika wabah si corona menyerang bumi pertiwi. Bahkan ada yang tidak lagi bisa tidur nyenyak sejak dinyatakan bahwa ada kasus positif terinfeksi corona di Indonesia. Ketakutan memang jelas beralasan, sebab sebelum bangsa ini terinfeksi, kita sudah melihat betapa ganasnya virus tersebut meluluh lantakkan kota Wuhan dan kota-kota lainnya dan beberapa negara lainnya. Memang selalu ada himbauan dari pihak berwenang bahwa tidak perlu terlalu takut menghadapi COVID-19 sebab pasien yang sudah terinfeksi virus corona masih bisa disembuhkan. Hal yang terpenting adalah tetap waspada dan ikuti anjuran dari pemerintah. Namun himbauan tersebut rasanya tidak cukup untuk menghibur sebagian besar masyarakat di negeri ini. Sebagian kita berpikir bahwa bagaimana bisa kita tidak takut. Sudah banyak di media berita yang mempertontonkan para korban yang terinfeksi COVID-19 tidak mendapatkan perawatan sehingga banyak mayat yang harus tergeletak di pinggir jalan, seperti yang diberitakan yang terjadi di Ekuador. Lagi pula, ketakutan yang tidak kalah pentingnya mengguncang psikologi kita adalah terjadinya krisis yang mengakibatkan banyak yang kehilangan pekerjaan. Saya pikir inilah dampak yang paling mengguncang kita saat ini. Yang kedua, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang sepele terhadap si corona ini. Ada yang bahkan seperti tidak peduli dan merasa bahwa virus corona bukanlah ancaman. Orang-orang seperti inilah yang mengakibatkan sulitnya pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Disuruh tidak berkerumun, malah ada yang sengaja mengadakan pesta. Diimbau untuk sementara beribadah di rumah, tapi malah ada yang sengaja mengadakan kegiatan ibadah yang mengumpulkan banyak orang dengan dalih bahwa Tuhan
tidak kalah pada corona. Tapi himbauan pemerintah untuk bekerja dari rumah memang sulit untuk diterapkan. Sebab tidak semua perusahaan swasta maupun milik negara bisa mempekerjakan pegawainya dari rumah. Hanya saja, seharusnya yang keluar dari rumah adalah mereka yang terpaksa harus bekerja di luar rumah. Tapi kenyataannya, begitu banyak yang tidak berkepentingan tetap keluar dari rumah tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, ada kelompok yang oportunis yang memanfaatkan situasi pandemi ini untuk memenuhi hasrat pribadinya. Ada oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk meraih keuntungan. Ada juga para politikus yang diam-diam ingin supaya presiden saat ini bisa tumbang. Mereka ingin memuaskan hasrat politiknya. Sebaiknya, marilah kita menyadari bahwa pandemi ini adalah duka kita semua. Jangan menambah beban pemerintah karena keegoisan kita. Satu nyawa itu sangatlah berharga. Betapa sedihnya mereka yang keluarganya meninggal karena terinfeksi COVID-19. Mereka tidak bisa melihat keluarga yang dicintainya untuk terakhir kalinya. Kita sudah melihat dengan jelas betapa tidak berharganya jasad orang yang meninggal akibat pandemi ini. Mari jangan bebal. Sekali lagi, kita masih bisa di rumah. Marilah tetap di rumah. Mari kita mengikuti protokol yang sudah diperlakukan oleh pemerintah terkait pencegahan penyebaran corona. Jangan sepele walau pandemi COVID-19 belum terpapar di wilayah kita. Justru kita harus semakin memperketat kedisiplinan kita dalam memutus COVID-19 walau wilayah kita belum terpapar. Kita tidak bisa lupa bahwa pandemi ini menyebar di Indonesia karena kurang disiplinnya pemerintah sejak awal dalam menghadapi pencegahan penyebaran wabah ini. Maka jangan sampai hal yang sama terjadi di semua daerah di Indonesia. Namun pendapat ini tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk menyalahkan pemerintah. Cara terbaik untuk kita saat ini adalah mari bergandeng tangan untuk menghadapi wabah ini demi alasan kemanusiaan. Dan menurut pendapat saya, sebaiknya pemerintah lebih serius lagi dalam penyaluran bantuan sosial. Karena kerja nyata dari pemerintah dalam memberikan bantuan sangat Rita bombastisnya ditunggu-tunggu oleh rakyat saat ini. Sudah subscribe belum? Ayo, saat inilah kita harus menekan subscribe dan kemudian lonceng, lalu like dan share. Tekan subscribe, lalu lonceng, tekan like dan share. Bagaimana komentar Anda? Tulis di bagian bawah.